yang malah terkenal di Cina disebut WNI. Nah, terus itu apa sebenarnya? Saya meyakini, saya mengasosiasikan mungkin beliau menggunakan nama itu lalu dikenal sebagai Gunadarma. Ya, di Cina itu kayak tulis Nusantara itu ikut mewarnai India dan Cina. Walau memang kebetulan saling mengalami pertukaran pengetahuan, budaya, agama itu sudah ada. Berarti begini, sebelum lahirnya berjudul leluhur Nusantara itu menurut saya sudah mengenal medan energi. Titik pokoknya begitu. Makanya mengkodifikasi menjadi Sanghyang Suwu. Nah, Suwu itu bahasa Jawa kuno, ujung itu Jawa kuno. Kalau Sanskertanya Pama. Jadi nanti gak boleh langsung aja dipakai oleh leluhur kita, karena bukti BDK itu sudah ada semenjak dulu. Jadi gak saya Nusantara ini sebetulnya Jawa. Sampai 850-an itu proses ya, itu tidak langsung jadi gadget ya orang. Jadi itu memang teknologi kecerdasan berpikir manusia di waktu itu, bukan bikinan jin. Jadi itu teknologi kecerdasan di waktu itu ya, dibikin oleh Pamodawardhani. Nah, arsiteknya sopo sebenarnya, arsiteknya itu ada seorang biksu asli Nusantara yang malah terkenal di Cina disebut WNI. Nah, terus itu apa sebenarnya? Saya meyakini, saya mengasosiasikan mungkin beliau menggunakan nama itu lalu dikenal sebagai Gunadarma. Tapi itu keyakinan saya. Nek jenenge asli sopo nanti biar di-track badan itu. Karena literaturnya tidak menjelaskan itu. Tapi jelas ada catatannya dalam kitab Buddha Luhur yang ada di Cina. Itu ditulis Nusantara itu ikut mewarnai India dan Cina. Walau memang kebetulan saling mengalami pertukaran pengetahuan, budaya, agama itu sudah ada. Berarti begini, sebelum lahirnya berjudul leluhur Nusantara itu menurut saya sudah mengenal medan energi. Titik pokoknya begitu. Makanya mengkodifikasi menjadi Sanghyang Suwu. Nah, Suwu itu bahasa Jawa kuno, ujung itu Jawa kuno. Kalau Sanskertanya Pama. Jadi nanti gak boleh langsung aja dipakai oleh leluhur kita, karena bukti BDK itu sudah ada semenjak dulu. Jadi gak saya Nusantara ini sebetulnya Jawa sentrisme, gak semuanya, mengikuti semuanya. Nah, pada waktu itu disebut Tantra. Itu pemahaman tentang medan energi. Baru dari memahami tentang rumus energi dan bersifat kekal, ya, dikodifikasi menjadi aksara atau mantra. Makanya masih dikembangkan di Bali, para brahmana itu menyimpan aksara menjadi kode sang bangtang angin. Itu uni suara yang dikodifikasi menjadi aksara. Baru lahir aksara berikutnya. Baru setelah menjadi mantra atau aksara, disastrakan, baru diyantra. Di sastra itu serat tertulis menjadi kakawin atau kitab. Diyantra itu ditulis dalam ornamen, candi, bangunan joglo, batik, apapun. Jadi semua itu memiliki aspek tentang transfer file ilmu pengetahuan. Jadi kalau langsung dipenggal bahwa ilmu Nusantara itu kita terus, itu terlalu jauh. Padahal kita sudah ada. Mungkin yang kita baca itu bukan kita baca yang pelit. Kalau kita bisa membaca negara Kertagama, Sutasoma, nah itu salah satu penjelaan dari budaya asli Nusantara yang disadur dari kitab Purusada Santa, itu Pangeran Sutasoma. Itu leluhur itu pinter. Jadi aku nggawe sosok dalam sastra tidak hanya Bodhisattva yang disebut Siddhartha Gautama, tapi aku punya sosok sendiri sebagai Sutasoma. Aku disebut Jina Wairocana yang istrinya adalah Candrawati. Itu juga mewarnai tren Borobudur. Nah, ini suatu mahakarya yang kita dari ajaran Buddha, bukan Buddha ya, Buddha. Jadi kebudayaan, jadi kita harus menginspirasi kebudayaan. Bukan berarti kita akan menjadi agama Buddha, tidak. Sejauh ini yang saya ketahui, kalau urusan belajar itu seharusnya tidak skeptis dan paranoid. Jangan langsung dikaitkan dengan keyakinan, tapi lebih objektif. Terlepas nanti kamu memiliki keyakinan tertentu, itu wilayah dirimu sendiri.
Nah masalahnya bangsa kita tuh sekarang sedang dididik untuk menjadi skeptis dan paranoid. Ini yang merusak kebinekaan sebenarnya. Ini yang merusak kebinekaan. Jadi kalau usaha sinau terbuka saja. Nah nilai-nilai apa yang bagus kita serap ini diramu menjadi satu. Maka lahirlah Pancasila. Karena Pancasila diambil dari 5 aturan moral dari agama Buddha. Diambil Pancasila. Baru diejawantakan dalam kitab Sutta Soma, sekarang direalisasikan menjadi pusat ideologi kita yang ada di bangsa kita. Terus digiwangi Pancasila Kertabisesa Sangka itu menjadi alat untuk berkendara negara kita di waktu itu karena dipakai oleh Majapahit dan Medan Ibu Ingatan. Panel Borobudur, kebetulan di sana kemarin saya langsung melihat bentuk kecil dari Borobudur, terus di sini ada 5 aspek Buddha. Akhirnya ini yang menunjukkan bahwa ini adalah ciri khas Buddha Nusantara kita. Disebut Panca Dhyani Buddha atau disebut Tata Gata Agung. Terdiri dari Jina atau Wairocana, terus Amoga, Siddhi, terus Ratna Sambawa, Aksobhya dan Amitabha. Itu konsep sedulur papat lima panca yang diterjemahkan menjadi agama Buddha. Jadi leluhur kita di dalam jadi Borobudur itu banyak sedulur papat lima panca. Maka dipasok itu menjadi pohon wadi lima letan kulon itu terdiri dari 368 patung Buddha, 92 menghadap selatan yang disebut Buddha Aksobhya, 92 menghadap timur, timur itu Aksobhya, selatan itu Ratna Sambawa, menghadap ke barat itu Buddha Amitabha, ke utara itu Buddha Amoghasiddhi, tengahnya adalah yang disebut Bhadracari atau Sang Wairocana, itu Pancel. Jadi ajaran ini selalu mengalami akulturasi dan sinkretisme. Leluhur memahami medan energi dan mengkodifikasi menjadi 3 macam faktor kesadaran prinsipal. 1, selama tidak melanggar sistem gotong royong. 2, selama tidak melanggar toleransi. 3, selama tidak melanggar harmonisasi atau kerukunan. Ajaran apapun berhidup di tanah ini. Tapi kalau sudah melanggar 3 prinsip ini, dieliminasi. Ini sebenarnya, jadi kita harus lebih terbuka. Seiring lalu kita memang sangat terbuka sekali lintas peradaban yang akhirnya memungkinkan bisa mencapai titik puncak kejayaan. Karena sebenarnya mengaktualisasikan kompetensi cerdas dari sang sumber penciptaan cerdas yang didasari oleh spiritualitas. Karena ini adalah roh dari segala kecerdasan. Ketika cerdas, ini akan sustainable untuk menghadapi dinamika alam yang terus bertumbuh, berkembang, dan berubah. Nah, terus terdiri di bawah itu panelnya disebut Mahakarma Dwi Bangga, itu adalah hukum sebab akibat. Keduanya Jataka Makala menceritakan sang Buddha ketika lahir menjadi sel tunggal. Sel itu berarti ya binatang dan lain sebagainya, sel tunggal belum menjadi kesempurnaan sampai Avada dan Lalitas Parai 120 panel itu menjelaskan perjalanan sang Bodhisattva. Dan semuanya dijelaskan di sana. Itu perjalanan manusia, nanti perjalanan Anda semua. Sekarang ini mundur wong pakerti. Anda sudah mundur wong pakerti, apa yang diundur? Mata Anda, hidung Anda, kecenderungan Anda, kepribadian Anda dan sebagainya gunakan bahan baku untuk membentuk sebuah karya. Jadi jangan meratapi nasib. Leluhur tidak mengajari kita untuk meratapi nasib. Maka harus mantap menjadi 5 panca Buddha itu. Karena kita akan bisa mengetahui medan apa yang dilakukan oleh Buddha yang dilakukan itu, dan sebenarnya itu corak ciri khas Nusantara. Nah, Nusantara akhirnya menciptakan mudra gerak yang disebut tari dan pencak silat untuk menyelaraskan aspek badan sariwa atau fisik. Aspek psikologisnya adalah kontemplasi. Aspek batinnya berarti tenggelam ke dalam. Ada laku-laku tertentu. Laku itu hanya prinsip, tapi untuk urusan ilmu atau pengetahuan teruslah berkembang dan selalu menerima, apalagi di zaman yang semakin berubah. Nek lakunya terserah Anda, apa yang pas udah ada itu ada laku seperti Mbak Dani, oh hukum yang basic. Mungkin pada hukum seger, gitu ya, karena
ada Tirta Yatra, berdia mandi ada salah satu molekular air gitu ya, yang menyimpan memori dari zaman purba, terus didus terus memori disentuh dengan pineal gland, teman-teman saya itu inspirasi ini. Berarti ada transfer file memori. Karena satuan terkecil dari komputasi canggih Jakarta itu atom molekuler. Kalau satuan terkecil dari komputer bit, jadi sama sistem Jakarta dengan komputer yang kita pakai. Nah sekarang di sini semoga ketika kita kembali melihat Ashanti, para seniman, budayawan, kalau memang secara bentuk ornamen tidak tersentuh dengan izin-izin tertentu, sentuh saja dengan tari, sentuh saja dengan getaran musik, dengan pakar musik, nanti jenengan itu turutnya kuyung, menjaga, bahkan mengenalkan buruk. Orang ketok lakunya saja, tapi ketok inspirasi apa yang harus kita lihat. Karena mungkin cara seniman dan budayawan itu sedang menjaga itu. Terkadang mesake tidak diopeni gitu. Usaha itu perjuangan. Tapi menurut saya pribadi, aspek dalam catur berusaha yang disebut harta itu tetap nomor satu. Justru ketika kita akan menjadi diri kita, menjadi kebanggaan bangsa kita dan diri kita, orang-orang itu akan kesimati, dia akan membayar untuk studi. Dan saat ini kebalik. Jadi akhirnya mesake seniman ketika ada gugur-gugur atau pasomong, oh sebuah pengetahuan ilmu ini ojo didol. Ini sebenarnya aspek sifat yang dulu. Cuma ini dicoba di dasar, mesake dan coba suki mau beliau tidak ada premis yang tepat kalau urusan di sini. Tapi kalau ilmu luar negeri dibayar, dibilangin utang, punya diurusin, dibayar dengan utang. Tapi kalau ilmu Nusantara sini tidak dihargai. Nah ini harus berubah interpretasi paradigma. Dan semoga nanti para budayawan, para seni, semua di Ashanti menjadi wadah. Jadi ibarat ini garba, sudah melahirkan budi-budi seniman yang unggulan. Karena di waktu itu kita sudah punya seniman yang luar biasa. Karena Medan Ibu Mataram sangat juga sugih naga. Semua orang itu studi di sini di Sriwijaya. Makanya kalau Pak Karno dipakai Sriwijaya itu Majapahit itu paling sugih naga. Karena dia menjadi dirinya sendiri, tidak perlu marketing. Karena di rumah apa sih itu kerajaan di Asia Pasifik itu kok disebut Singa Selatan atau Majapahit kok keren. Nah, akhirnya dia sudah mengundang beberapa virus. Akhirnya kedatangan Singa Utara dan Singa Barat. Singa utaranya adalah dinasti Yuan, Singa Baratnya adalah Ottoman Empire yang sekarang masih berada di sini. Tapi kalau nggak leluhur kita itu pinter sinkretisme dan akulturasi, habis sudah jalan. Termasuk Borobudur. Ini masih bukti karya nyata, dimana kita seharusnya sadar itu sebuah inspirasi besar bahwa mahakarya itu diwujudkan agar kitab itu tidak hanya tertulis pada kakawin, tapi tertulis kepada stupa. Karena agar melahirkan suatu kebanggaan, di mana ketika kamu akan berhadapan dengan dinamika hidup yang semakin menyusut dan menekan, kamu tetap merasa besar karena melihat Borobudur. Dan semoga perjalanan ke depan generasi muda itu sana. Jadi tidak perlu Anda itu berkecil hati, sombong. Aku pernah berada. Jadi awakmu semua mbak-mbakmu itu pernah sinau dengan aku kan begitu. Jadi sekarang aku tuh sinau ke tempatmu itu sebenarnya aku tuh pengen memulangkan itu dan kamu harus berbalas budi. Tapi jangan dilakukan. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa Nusantara itu memiliki implikasi penting untuk peradaban kehidupan berbangsa dan berdiri di atas dunia ini. Makanya Pak Karno itu rela mempidatokan Pancasila bunga sampai ke seluruh dunia. Akhirnya menggelegar kata itu luhur itu hidup di dalam lima prinsip.